Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channelnya Arifmu. Pada motovlog kali ini kita akan melewati tempat yang angker yang berada di Lembah Selawah, Aceh Besar. Mungkin tempat ini sudah tidak asing lagi bagi warga Aceh khususnya. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin video ini sampai selesai. Gua sendiri merasa merinding jika membicarakan cerita ini di tempat yang misteri ini. Kalau kalian sering ke daerah Selawah, pasti sudah gak asing lagi dengan namanya Halimah. Ya, sosok perempuan cantik yang meninggal dibunuh usai diperkosa. Lalu jasadnya dibuang di lembah jurang Senapit dekat jembatan tersebut. Konon katanya, dulu di sekitar sini sering terjadi penampakan makhluk halus yang mengganggu pelintas jalan raya. Nah, jadi ceritanya lebih kurang seperti ini. Pada tahun 1980-an, seorang gadis yang bernama Halimah, dia sedang berjalan menuju pulang ke rumahnya. Tiba-tiba, sebuah mobil kijang petak melintas. Mobil itu kemudian berhenti di depan Halimah. Tanpa basa-basi, beberapa lelaki yang diperkirakan seumuran dengan dirinya turun dari mobil. Mereka langsung menyeret Halimah ke dalam mobil. Halimah sempat berteriak minta tolong. Mungkin dia minta tolong sama tetangga sampai sepi yang melihatnya. Namun siapa pula yang mau nolong di tempat sepi itu? Sebuah tinju kemudian membuat perempuan itu hilang kesadaran. Dia tidak tahu di mana pastinya. Yang dia sadari bahwa selengkangannya terasa nyeri. Sakitnya luar biasa. Ketika dia membuka mata, seorang laki-laki ditonton oleh lelaki lainnya sedang menindih tubuhnya yang sudah babak belur. Halimah sempat meronta, tapi apa daya, lelaki buas yang berjumlah 6 orang itu sedang kerasukan setan. Karena menanggung rasa sakit yang sangat luar biasa, akhirnya dia kembali pingsan. Setelah semua manusia itu menuaikan nafsu bejatnya, segera saja mereka mengatur strategi untuk menutupi perbuatan terkutuk itu. Di saat itu pilihan mereka hanyalah untuk membunuh supaya tidak ada satupun yang tahu kejadian itu. Sempat terjadi adu mulut. Dua orang pelaku tidak setuju jika Halimah itu dibunuh, tapi suara mayoritas mendukung. Dan kemudian wanita malang itu dieksekusi dengan cara dicekik. Bahkan salah satu seorang dari pelaku tersebut sempat memperkosai mayat Halimah. Sampai dengan sekarang tidak ada keluarga yang berhasil menemukan jenazah malang tersebut. Bahkan dia tidak dikubur sewajarnya manusia. Tubuhnya hanya ditutupi daun-daunan dan ditindih batu. Dan lokasinya seputaran alur sungai yang berada di Lembah Selawah. Seorang supir truk bercerita bahwa sewaktu malam dia melintas di jurang Senapit. Letak jurang itu kalau dari arah timur setelah Pasar Sare yang dikenal dengan jajanan keripik ubi. Ketika baru saja dia hendak memacu kendaraannya menaiki tanjakan panjang setelah jembatan, seorang nampak berdiri di tengah jalan. Beberapa kali dia klakson dengan keras, tapi manusia itu tidak mindah. Namun sepertinya makhluk itu hendak bunuh diri. Mengerem truk bukanlah solusi, sebab sedang mendaki dengan tenaga yang sangat terbatas. Menghentikan laju kendaraan berarti siap bunuh diri. Itu tidak diinginkan oleh sang supir. Maka tak ada pilihan lain selain melindas orang itu. Terdengar dentuman yang sangat keras. Setelah truk agak menjauh, kenek mencoba melihat ke belakang. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang tergolek di jalan. Mungkin dia tersangkut di bawah, kata supir itu. Kenet menengguk pelan, nurani kemanusiaan bergolak. Ketika mobil sudah berada di jalan yang rata, mereka berhenti. Sekernet mencoba melihat ke bawah truk. Namun sampai 15 menit dia menyenter, tidak ada apapun di bawah mobil. Tak ada satupun di bawah, bang, kata kernet. Juga tak ada tanda bahwa kita barusan menabrak seseorang, guman kernet sambil mengelap wajahnya yang basah oleh rintik hujan.
Ketika si kernet naik ke dalam mobil, tiba-tiba sebuah bayangan meleset dari bawah mobil menuju perpohonan. Mereka sentak terkejut. Teriakan mereka berdua sambil sang supir tancap gas. Nah, jadi itu merupakan kisah horor hantu Halimah di jembatan Sinapit yang kami ceritakan di sini. Mungkin ada juga di antara kalian yang kurang percaya dan ada juga yang percaya. Bagi yang tidak percaya dibolehkan juga, karena mungkin itu cerita turun menurun dari mulut ke mulut tanpa ada kepastian yang pasti.